Sampai kapan ini kan berakhir, tenggelam oleh sang waktu. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Sabarlah dan berdoa. Dunia sedang bersedih, semua manusia berduka. Virus yang terus menjalar, yang tak pernah berakhir. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh, 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 oh. Sampai kapan ini kan berakhir, tenggelam oleh sang waktu. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Sabarlah dan berdoa. Dunia sedang bersedih, semua manusia berduka. Virus yang terus menjalar, yang tak pernah berakhir. COVID-19. Oh Tuhan, tolong kami, ampunilah dosa kami. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Jumpa kembali di Entertainment Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan menjadikan permasalahan sebagai jalan untuk mendapatkan target keselamatan kekal di surga bagi kita. Jadi judulnya itu teman. Jadi Tuhan menjadikan permasalahan, membiarkan permasalahan itu terjadi, bahkan ekstrimnya itu mendatangkan permasalahan gitu. Seperti contoh yang paling jelas itu yang kelihatan cerita antara Tuhan dengan iblis gitu. Ya di cerita kitab Ayub teman-teman, bahwa permasalahan itu sengaja Tuhan datangkan dengan cara mengundang iblis untuk bisa ya menggarap menguji coba si Nabi Ayub itu teman-teman. Itu jelas gitu. Jadi teman-teman jangan katakan bahwa permasalahan itu pasti datangnya dari iblis. Memang permasalahan datangnya dari iblis, tapi siapa gitu yang memperkarakan, yang benar-benar mendatangkan permasalahan ya, dengan harapan
dengan pergumulan dan harapan untuk bisa terrealisasi gitu apa yang Tuhan rancang dan itu bagi hidup kita teman-teman. Jadi kalau orang yang lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan akan tahu teman-teman bahwa yang namanya permasalahan itu adalah alat teman-teman, alat Tuhan bagaimana untuk bisa membuka jalan gitu ya, manusia itu bisa mendapatkan target rancangan kehendak yang seperti Tuhan kehendaki, yaitu keselamatan akhirat, damai sejahtera di dalam akhirat, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam akhirat, di dalam surga semua. Jadi targetnya ya satu-satunya jalan teman, Tuhan harus bisa membuat permasalahan itu yang menyebabkan ya timbul banyak persoalan teman. Hidup kita jadi khawatir, jadi takut gitu. Akhirnya benar-benar kita cuman hidup ya dengan bergumul gitu dan mengharapkan ya apapun juga yang dari Tuhan gitu. Jadi baik mengandalkan Tuhan, baik dari bersandar kepada Tuhan gitu. Dan satu-satunya kalau manusia sudah di posisi seperti itu teman-teman, ya pasti akan masuk ke dalam seperti proses perubahan ulat kepompong menjadi kupu-kupu teman. Jadi kita ini yang tadinya belum mengerti akan firman Tuhan diibaratkan seperti ulat. Nah, waktu kita mengalami proses ujian cobaan hidup ini seperti Nabi Ayub itu adalah seperti proses kepompong teman. Bagaimana Tuhan membuat tubuh kita kuat, bagaimana Tuhan membuat jiwa kita kuat, bagaimana Tuhan membuat roh kita kuat. Itu prosesnya itu ya proses ujian cobaan itu teman-teman. Cuman memang di cerita Nabi Ayub itu jelas teman-teman, jelas dikatakan bahwa memang Tuhan yang sengaja gitu mendatangkan permasalahan bagi Ayub dengan cara mendatangkan si iblis itu, mengundang iblis untuk bikin ujian cobaan kepada Nabi Ayubnya teman. Di kita juga sebenarnya sama teman, cuman bedanya kan tidak ada cerita kitab suci yang menceritakan gitu. Tapi kalau kita sadari gitu, kita renungi gitu apa yang terjadi dalam hidup kita apabila kita benar-benar sudah lebih mau mengenal firman Tuhan dan lebih mampu mengerti akan firman Tuhan dan juga lebih berani gitu melakukan karena beriman gitu ya, sehingga berani melakukan firman Tuhan. Nah dari gabungan kemampuan ini teman dan juga menghidupkan roh Tuhan, kita jadi tahu teman bahwa permasalahan itu adalah baik gitu ya bagi yang tidak mengharapkan hal-hal duniawi. Karena pengharapan yang kita pergumulkan gitu, itu biasanya orang kita yang belum lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, ujungnya biasanya seperti orang dunia teman, atau orang yang berkeyakinan itu gitu ya, ujung-ujungnya pasti urusan permasalahan duniawi gitu. Nah sedangkan bagi Tuhan, permasalahan yang Tuhan maksud itu bukan hal-hal duniawi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat teman-teman. Itu bedanya gitu teman-teman. Nah ini sebelum saya masuk ke dalam teman-teman, saya biar baca di kitab dasarnya dulu, bahwa ada kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12 teman-teman. Nanti disambung lagi dengan kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 teman-teman. Nah ini saya bacakan dulu di kitab Lukas pasal 12 teman-teman, ayatnya 1 sampai 12. Judul perikopnya teman-teman, pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi ini cerita Nabi Isa nih mengajarkan murid-muridnya gitu. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Nabi Isa mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia di sini ya Tuhan Allah teman-teman. Jadi di sini dipertegas teman-teman, dalam ayat 4 dan 5 dipertegas bahwa manusia atau iblis sekalipun gitu, ya dia bisa membunuh
kita gitu, dalam arti kata secara tubuh kita bisa dibunuh ya, bahkan terkait dengan jiwa kita bisa dibunuh. Tapi kalau bicara iblis itu tidak bisa membunuh roh kita, manusia itu tidak bisa membunuh roh kita. Yang bisa membunuh roh kita itu ya cuma Tuhan Allah gitu. Ya bagaimana cerita dibunuh dalam arti kata dibuang ke dalam neraka, teman-teman. Dibunuh dengan konsekuensi itu dibuang ke dalam neraka gitu, bukan dibangkitkan, jadi dimatikan gitu, dimatikan ke dalam neraka. Kalau dibangkitkan kan jadi dihidupkan di dalam surga gitu. Nah, satu-satunya yang mampu mencabut nyawa kita dari tubuh dan jiwa kita sekaligus dengan roh kita itu cuma Tuhan Allah. Tapi kalau manusia atau iblis itu tidak bisa gitu, karena tidak punya hak untuk bisa menghakimi penghukumannya gitu. Ya masuk surga atau masuk neraka itu ya cuma Tuhan Allah aja yang bisa menghakimi itu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan gitu, teman-teman. Jadi kita sebenarnya apabila menghadapi permasalahan apapun juga yang terkait misalnya dengan manusia atau dengan iblis, ya kita nggak usah takut, teman. Karena itu paling ya matinya mati sementara gitu. Tapi kalau bicara mati yang kekal itu kan masuk ke neraka, itu kan mati yang kekal, benar. Nah ini yang dikhawatirkan Tuhan yang lain, itu jangan sampai kita sebagai manusia masuk ke dalam yang kematian di neraka, kebinasaan di neraka, masuk ke dalam surga itu. Itu maknanya ayat 4 dan 5 seperti itu, teman-teman. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit gitu. Jadi burung pipit itu 5 ekor itu 2 duit, teman. Berarti nggak tahu seekornya jadi berapa gitu. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan sama Allah, Tuhan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu telah berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kadang-kadang kalau cerita seperti ini, teman-teman, apakah benar gitu? Apakah benar kita pantas dibandingkan dengan burung pipit gitu? Kadang-kadang manusia itu ya tidak berpikir seperti burung gitu. Jadi akhirnya ya manusia itu punya jiwa yang pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Akhirnya juga belum tentu terlalu mudah menelan ayat 6 ini yang cerita burung pipit aja dijagain sama Tuhan gitu. Ya masa sih kita dilupakan Tuhan gitu. Nah ini yang lebih kacau lagi, teman-teman. Ya bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di ayat ini diumpamakan rambut, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apa benar kita percaya, kita bisa percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu apa tahu gitu ya, berapa rambut yang rontok di sisir kita pagi ini gitu, atau siang ini atau sore ini gitu. Nggak tahu apakah memang pantas gitu, pantas bisa kita percaya Tuhan bisa semampu itu gitu. Nah kembali lagi adanya di iman kita, teman-teman, adanya di kedalaman pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan, kedalaman dalam hal mengerti gitu firman Tuhan gitu ya, beriman dalam arti kata memang melakukan firman Tuhan ya, bahwa ini nih iya dan amin gitu. Nah itu kembali semua butuh proses, teman-teman, butuh proses untuk bisa kita itu benar-benarnya itu benar-benar dalam mengenal firman Tuhan, benar-benar mengerti firman Tuhan, dan benar-benar beriman ya dengan bukti berani gitu melakukan firman Tuhan. Itu loh, teman. Nah ini kalau kembali lagi, kalau tidak ada roh Tuhan yang mendampingi kita, rasanya udah mustahil, teman-teman, bisa sampai melakukan seperti itu. Ya jangankan kita melakukan firman Tuhan, kita bicara beriman atau percaya aja. Contohnya tadi di ayat yang 7 cerita rambut gitu. Ya apakah kita percaya gitu? Apakah kita percaya bahwa beneran gitu, bahwa kalau kita bangun tidur ya jangan-jangan di bantal kita ada rambut. Nah rambut yang lepas itu Tuhan hitung nggak sih gitu? Kalau di firman kan dihitung gitu. Nah kita setelah mandi-mandi yang keramas, rontok, kita dihitung nggak? Waktu sisiran dihitung nggak? Ya waktu siang, waktu malam, waktu mau tidur. Nah ini kembali ke iman kita lagi, teman-teman. Kadang-kadang kita anggap Tuhan mengada-ngada nih. Tapi kalau kita bicara lebih skup besarnya, teman-teman, ya kalau kita ngelihat bukan cerita rambut lah, rambut sih pengen salah ngitung atau nggak salah ngitung, ya problemnya nggak ada reaksi gawat. Tapi kalau misalnya kalau kita pelajarin dunia gitu, bumi ya dunia,
Nah bagaimana sih bumi bisa berputar? Kenapa nggak tabrakan sama bintang? Kenapa nggak tabrakan sama matahari? Kenapa nggak tabrakan sama bulan? Kenapa nggak tabrakan sama planet-planet lain? Kenapa kok waktunya bisa tepat gitu? Nah kalau kita mengaca ke situ teman, ya urusan hitungan rambut itu apa bukannya lebih mudah teman daripada ngitung yang planet-planet yang tabrakan tadi gitu. Nah kalau kita sadar ke situ, ya harusnya apa? Kita percaya gitu ya, karena memang Tuhan itu Tuhan itu bukan manusia gitu. Kalau suruh manusia sekarang suruh ngitung rambut rontoknya hari ini rontok berapa, rasanya manusia juga tidak mampu teman ya untuk menghitung rambut rontok gitu. Nah kalau cerita manusia tidak mampu mengatur rambut rontok, gimana manusia bisa mengatur planet-planet yang ada di sekarang ini, di galaksi kita ini teman. Ya bagaimana caranya gitu? Ya buminya muter, matahari muter, bulannya muter, bintangnya muter, semua muter semua. Ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gimana supaya tidak tabrakan itu? Nah itu kalau kita sudah melihat contoh yang lebih besar itu, harusnya kita beriman dan percaya teman bahwa apa yang firman katakan di ayat 7 meskipun simpel sekali, cuma cerita rambut yang rontok gitu. Ya itu yang kita harus mengimani, harus percaya bahwa ya Tuhan bisa ngitung itu gitu. Ya itu kembali compare-nya gitu. Kalau rambut sih salah hitung juga nggak terjadi apa-apa, tapi kalau planet perputarannya salah hitung ya pasti tabrakan nggak keluar dan bisa kiamat gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah ini kalau di kitab Nasrani teman-teman, jadi kebenaran ada dikatakan bahwa Nabi Isa teman-teman, Nabi Isa itu adalah yang diutus Tuhan Allah ke dunia ini gitu untuk nebus dosanya manusia, dosanya semua manusia. Dan Nabi Isa itu sebagai sulung kita teman-teman. Jadi Tuhan Allah pengen sekali apa yang dilakukan Nabi Isa itu dilakukan oleh kita juga teman-teman. Itu pengennya gitu. Jadi sulungnya maksud itu. Nah, Nabi Isa wafat waktu mengorbankan mati di kayu salib itu, darahnya untuk nebus kita. Dan Nabi Isa waktu itu berarti wafat dan keburu meninggalkan kitab suci firman Tuhan bagi kita dan memintakan roh Tuhan untuk kita gitu. Jadi ada 3 yang perbuatan yang minimal Nabi Isa perbuat saat wafat itu gitu. 1, ya darahnya ya bisa menebus dosa-dosa kita. Itu teman. Kedua, ya yang namanya Nabi Isa wafat itu sudah keburu membuat kitab suci. Berarti kita mendapatkan firman Tuhan teman. Nah yang ketiganya, Nabi Isa mintakan kepada Tuhan Allah agar memberikan setiap manusia itu roh Tuhan yang dari Tuhan Allah tadi. Nah akhirnya 3 itu minimal yang sudah dilakukan Nabi Isa seperti itu. Nah Nabi Isa kembali dulu ke akhirat, ke dalam surga, mempersiapkan ya rumah, ya persiapan penyambutan, penghakiman dan penghukuman kita. Jadi waktu cerita kalau kita percaya gitu, ya waktu kita hidup di dunia ini mengikuti jejak-jejaknya Nabi Isa gitu sebagai sulungnya, ya otomatis kan melakukan firman Tuhan itu. Nah Nabi Isa janji bahwa Nabi Isa itu yang akan mengantar kita di alam akhirat nanti gitu. Ya dari mulai saat kita meninggal disambut, Nabi Isa akan nganter kita sampai yang menjadi pembela kita gitu loh. Ya untuk urusan penghakimannya gitu. Sampai kita tidak mendapat penghukuman, kebinasaan di dalam neraka, tapi kita mendapat keselamatan yang bisa masuk ke dalam surga. Itu janjinya Nabi Isa seperti itu teman-teman. Saya kurang dalam apakah di nabi-nabi yang lain, di agama lain juga seperti ini, saya nggak ngerti. Tapi logikanya sih menurut saya mestinya hampir sama gitu. Karena memang Nabi itu adalah urusan Tuhan Allah bagi kita gitu. Itu harusnya seperti itu teman-teman. Jadi ya ini kalau kita percaya, kita beriman ya begitu. Apabila kita benar mengakui Nabi Isa ada sebagai sulung, bukan cuma sekedar mengaku di mulut, di bibir itu sulung gitu. Tapi problemnya maksudnya di firman Tuhan itu kita bisa melakukan persis nggak seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa. Berarti kan sulung katanya. Nah itu teman-teman, itu yang firman Tuhan dan Tuhan Allah inginkan itu gitu, mendaki rancangan itu agar kita berani gitu ya menjadikan Nabi Isa itu sebagai sulung, sebagai teladan kita
dalam hal mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan dalam hal melakukan firman Tuhan, teman. Nah, itu disebutnya serupa gitu, serupa dengan firman Tuhan, serupa dengan Nabi Isa, ya maksudnya gitu. Nah, Nabi Isa itu dianggap oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, ya dia adalah pelaku firman yang sempurna gitu. Ya, melakukan seperti itu. Nah, jadi contohnya itu ya kita kalau mau bukan cuma sekedar beragama saja, cuman jangan-jangan yang kacau itu kan teman-teman banyak sekali ledek-ledekan di dunia gitu. Ya istilahnya agama itu cuma di KTP aja gitu loh. Ya mengenal kitab sucinya pun tidak. Nah itu kan kalau sampai seperti itu bagaimana bisa melakukan seperti si yang Nabi Isa lakukan? Ya pasti nggak bisa. Kan mengenal mengerti aja tidak kok bagaimana mau melakukan itu. Jadi kembali lagi ya kita harus mau mengenal dulu, mau mengenal. Nah untuk mau mengenal, mau mengerti, mau melakukan itu biasanya permasalahan datang, didatangkan oleh Tuhan. Ya untuk supaya kita bisa tidak berpikir seperti orang duniawi atau orang keyakinan. Permasalahan itu membuat kita terpepet gitu, terpaksa bukan enak loh, terpaksa gitu. Ya untuk bisa mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Ya berarti kita mencari Tuhan caranya nggak bisa cara lain teman-teman. Ya bagaimana kita mencari Tuhan itu harus lewat firman-Nya gitu. Karena Tuhan katakan ya firman Allah itu adalah Tuhan. Tuhan adalah firman Allah. Sehingga kalau kita pengen mencari Tuhan gitu, seperti halnya Nabi Isa, ya nggak mau teman-teman, kita harus bisa didasari dengan cara bagaimana kita mau mengenal firman dengan yang mencari firman. Yang mencari firman itu berarti bagaimana mempelajari firman Tuhan, bagaimana men-sharingkan firman Tuhan, bagaimana mendengar khotbah-khotbah, ya segala macam teman. Nah, kita bisa lakukan itu kan. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti akan seperti ini atau tidak, saya nggak ngerti apa tidak dibukakan oleh Tuhan itu. Kadang-kadang jadi kacau banget gitu, jadi seperti degil banget. Ya mencari Tuhan kok terus aja yang digerakkan itu jiwa, pikiran, perasaan sendiri gitu. Jadi Tuhan itu disetir seperti pikiran, perasaan dan kehendaknya si orang yang salah kaprah ini gitu. Jadi Tuhannya dipaksain. Jadi kalau kita tidak punya dasar firman, ya kalau tiap pagi berdoa bisa sejam kali, kayak orang orang yang sedang bersemedi gitu. Ya berimplementasi apa nama-nama di istilah rohani itu, jadi kontemplasi gitu. Lah terus apa gitu? Ya apa yang dipikir? Jangan cuma diem aja, nungguin Tuhan ngomong apa gitu. Lah gimana sih gitu? Tuhan bicarakan kepada manusia kan tidak cuma audible saja gitu. Tuhan kan udah minimal sudah pasti nyiapkan selain audible gitu. Yang sudah nyata-nyata itu udah nyiapin firman-Nya gitu. Kenapa si manusia yang degil ini kok malah lagi nungguin diem aja bersemedi 1 jam 2 jam gitu untuk mendapatkan suara Tuhan? Ya nggak bakal dapet lah. Yang dapat pasti suara-suara di pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri aja. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, terus begitu teman-teman. Nah yang konyol lagi sudah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, yang degil ini bisa tahunan teman-teman, bisa juga belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun teman-teman. Muter-muter gak keluar gitu, kayak orang jalan di padang gurun 40 tahun, bisa begitu loh teman. Saya nggak ngerti sampai, aduh ini gimana sih Tuhan, kok bisa nggak ngerti gitu. Padahal waktu terima Tuhan gitu, ya kesempatan membaca firman itu, ya banyak orang yang lebih mendahului saya gitu. Tapi kalau saya lihat perkembangan sampai sudah berjalannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mendengar ceritanya mereka gitu. Sampai umur 70 tahun juga ada yang belum membaca kitab suci. Itu benar kan apa gak kelewatan gitu. Ibu saya, mama gitu, ibu ya baru diterima Tuhan itu ya paling baru 5 tahunan ini gitu, 5 sampai 10 tahun. Tapi meskipun dia sudah umur 90 loh teman-teman. Ibu saya itu udah umur 90 gitu. Nah, tapi sampai hari ini teman-teman, itu yang namanya kalau di kantor gitu, nemenin saya di kantor, nemenin untuk makan bareng-bareng siangnya gitu. Itu 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 teman. Kadang-kadang jam 10 sampai jam 1 gitu. Itu setiap hari itu baca firman Tuhan teman-teman. Padahal kalau dikatakan si mama ini, si ibu ini gitu, ya baru terima Tuhan itu ya periode gak ada 10 tahun gitu, gak ada 10 tahun, paling 6-7 tahun gitu.
Tapi 67 tahun ini berarti dia sudah sejak dari umur 80-an gitu, 80. Itu benar-benar membaca firman dong. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman saya yang sudah cerita umurnya 60, 70 gitu, yang sudah terima Tuhan itu sejak umur 15 tahun lah rata-rata gitu. Berarti berjalannya sampai umur 70 gitu. Itu kan sudah berapa? Sudah 55 tahun, 50 tahunan teman-teman. 50 tahunan dibanding si ibu yang 5 tahunan gitu. Ya, kenapa bisa kesalip gitu? Kenapa ibu yang bisa yang terakhir malah bisa jadi yang terdahulu dibanding teman-teman saya yang dari umur 15 tahun terima Tuhan gitu. Ya, udah pegang kitab suci tapi dibaca juga tidak pernah teman-teman. Nah ini yang firman katakan yang terdahulu bisa jadi terakhir, yang terakhir jadi dahulu gitu. Nah ini cuman yang balik lagi kalau bicara pakai rasio kan kenapa Tuhan kok gak bukakan gitu? Kenapa kalau sama ibu sama mama saya kok dibukakan gitu? Kok mau gitu? Si mama itu kalau saya nggak stop teman bisa baca lebih dari jam 1 mungkin. Kuat sekali gitu baca firmannya, kuat sekali gitu. Jadi kembali lagi memang ibu mama itu senang sekali baca koran gitu. Jadi koran yang bahasa Indonesia, koran yang bahasa Mandarin itu dilalap habis sama dia. Jadi kalau berita soal Indonesia malah si mama biar umur 90 juga lebih hebat daripada kita yang muda yang gak pernah baca koran gitu. Jadi mama baca koran gitu, jadi denger semua, ngerti semua gitu. Cerita urusan politik pun ngerti semua gitu. Jadi memang masih encer sekali. Mama cuma lemah di telinga aja teman. Kadang-kadang kasihan Tuhan mesti bantuin mama bagaimana supaya telinganya bisa lebih jelas ya untuk mendengarnya itu. Tapi kalau dari pikiran, dari mata itu mama itu memang istimewa gitu. Umur 90 seperti itu. Apa kita yang seumur ini bisa 90-nya seperti ibu saya juga nggak ngerti gitu. Cuman yang pasti yang terjadi begitu teman. Jadi ini cerita kembali lagi banyak teman-teman gitu yang teman-teman yang membantu saya waktu itu tahun 2007 untuk saya bisa terima Tuhan. Kalau pengertian saya sampai ini hari setelah 20 tahun lebih mengenal Tuhan, ya saya jadi yang bingung gitu teman. Kenapa ya ada orang yang ngajak saya terima Tuhan gitu, mengenalkan Tuhan, tapi mereka juga istilahnya ikut Tuhan dari umur 15 tahunan gitu. Ya, tapi sekarang udah umur 50, 60, bahkan 70. Kalau pernah saya tanya gitu, membaca kitab sucinya udah berapa kali putaran itu, maksudnya katamnya itu. Ada yang ngomong belum juga tuh teman-teman. Ya ada yang ngomong baru hampir 1, ada yang ngomong baru 2 gitu, ada yang ngomong ya sudah 5 gitu. Ya nggak ngerti teman-teman. Nah ini kenapa sekian tahu kalau bagi orang yang udah umurnya 55 aja teman, 55 teman itu kan berarti kan 40 tahun dibuang begitu aja teman, dibuang gitu aja. Nah kalau yang umurnya sudah 60 ya berarti berapa tahun dibuang gitu aja. Kalau 70 coba bayang 70 dari ke 15 ada 75 ke 15 berarti 60 tahun dibuang teman. Ya dibuang gitu aja, jadi peluang tidak mengalami proses ulet kepobong jadi kupu-kupu, jadi ulet. Yang dikhawatirkan sampai mati itu tetap ulet atau tidak sih gitu. Kalau sampai mati, deadline-nya habis, expire date-nya habis umur 70-80, nah apa mau jadi ulet gitu? Ya nggak jadi ulet karena apa? Karena terlalu ngotot dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Jadi Tuhan pengen dipelintir gitu, dibuat sedemikian rupa sampai Tuhan harus yang ngikutin pengennya pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu gitu. Mestinya kan kebalik teman-teman. Mestinya kan si manusia yang mesti dipaksa gitu untuk ngikutin dengan pola pikir perasaan dan kehendak Tuhan. Apa sih pola pikir perasaan kehendak Tuhan? Ya firman gitu. Ya nggak bisa kalau tidak ada firman nggak bisa. Dan jelas-jelas di firman katakan gitu bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Allah adalah firman. Lalu terus kalau gimana kita mau mencari Tuhan Allah tidak dengan gaya dan firman? Nggak mungkin teman. Nah cuman ya itu pengalaman saya dan firman Tuhan katakan untuk bisa lebih mengenal firman Tuhan ini jelas daripada kita gitu. Karena kita ada free will, ada kehendak bebas kita. Nah itu kalau seorang mau itu. Tapi kalau bicara kemampuan mengerti dan kemampuan melakukan firman Tuhan, itu sih jelas teman-teman. Yang begitu kita kenal firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Dunia nggak mengenal roh, cuma tubuh jiwa. Kalau kita udah mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, ya Tuhan akan
membukakan bahwa kita ini bukan tubuh jiwa aja tapi ada roh. Nah, roh inilah yang tempatnya roh Tuhan hidup di dalam kita. Nah, berarti ada roh Tuhan juga gitu. Nah, waktu kita bisa menghidupkan roh kita dan roh Tuhan, ya otomatis teman-teman, kemauan mengenal firman Tuhan jadi lebih kedorong, kemampuan mengerti firman Tuhan jadi makin bagus gitu, makin mengerti, dan keberanian teman-teman, keberanian melakukan firman Tuhan itu kita makin beriman percaya gitu. Tingkat level iman kita naik, ya jadi makin berani teman-teman. Itu kembali lagi kalau kita sudah bicara Tuhan bukakan akan rohani kita gitu, ya pasti begitu, kita akan jadi mau mengenal firman Tuhan, kita jadi mampu mengerti firman Tuhan karena ada roh Tuhan, kita mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan. Ya ini semua itu terjadi begitu ya apabila ada keterlibatan Roh Kudus atau roh Tuhan di dalam kita. Tanpa itu nggak bisa jalan teman-teman. Nah ini sebelum ke drum, saya coba masuk ke Mazmur dulu teman-teman. Kitab Mazmur itu ada di perjanjian lama teman-teman. Tapi ya janji Tuhan awal seperti itu. Nah ini kalau saya baca kitab Mazmur dari 73 teman-teman, 1 sampai 28. Ini perikopnya judulnya pergumulan dan pengharapan teman-teman. Judulnya itu teman-teman. Pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Tuhan itu baik teman. Selama kita tulus, hati kita tulus dan memang bersih hatinya gitu, akan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau tidak ya susah. Ya bisa beranggapan Tuhan itu mungkin tidak baik. Mungkin bisa katakan bahwa Tuhan itu malah jahat mungkin. Tergantung hati kitanya, dan kalau kita tulus dan bersih, firman Tuhan katakan ya Tuhan akan dipersepsi dalam kondisi baik oleh kita. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang yang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuannya pada yang maha tinggi? Ini jadi curiga nih orangnya gitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta bendanya dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini teman-teman camkan ya ayat 17-nya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Nah ini cerita dari ayat 1 sampai 20 teman-teman. Ini bicara kita yang belum mampu belum mampu mengerti akan firman Tuhan teman. Kita bisa saja sudah membaca firman Tuhan gitu. Kita udah sering sharing segala macam. Tapi kalau bicara kemampuan mengerti tidak terjadi teman, akan timbulnya seperti itu. Ya kita malah jadi cemburu sama orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Kita malah cemburu teman. Tapi kalau kita bicara lanjut lagi teman dari ayat 21 sampai ke 28-nya gitu. Nah ini cerita orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku,
Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia suruh bersaksi, dan nanti sampai harus bersaksi. Nah, ini intinya di Mazmur 73 dari 1 sampai 28, ya isinya terbelah jadi dua. Jadi yang satu ceritanya dari ayat 1 sampai 20, cerita orang yang belum mengerti akan firman Tuhan. Ya, yang kedua cerita dari 21 sampai 28 ayatnya, ya cerita orang yang sudah mengerti apa yang Tuhan rancang dan kehendak itu tahu gitu, di ayat 21 sampai 28. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman ceritakan di ayat di kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12, dan kitab Mazmur pasal 73 1 sampai 28 teman. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa mulai lebih tangkap gitu. Nah, ini saya bacakan draft, siapa tahu lebih jelas lagi gitu. Tuhan rancang dan kehendaki kita dapat keselamatan kekal dalam surga dengan sikon yang akibatkan terjadinya permasalahan, di mana hal ini membuat kita kepada kehausan akan pengenalan dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita akan hidup secara rohani semakin serupa firman Tuhan, di mana kesempatan ini menghasilkan hidup yang sempurna yang Tuhan rancang kehendaki dari awal penciptaan. Ini jadi teman-teman? Kadang-kadang permasalahan timbul gitu. Nah, ini yang saya alami teman. Kadang-kadang yang paling berasa itu waktu kalau kita bicara timbul permasalahan itu dengan dengan dagang kita, dengan usaha kita gitu. Ya, dengan karir kita, ya kita masih bisa hadapi sendiri teman-teman, karena kita berantem dengan kita sendiri, kita kita bergumul dengan masyarakat luas itu, ya kita juga masih bisa menghindar, kita masih bisa menepi sendiri gitu, yang nggak pedulikan masyarakat kita. Begitupun juga kalau misalnya konsepnya lebih kecil lagi, masuk ke komunitas, masih bisa juga menghindar gitu kan, untuk bisa menyendiri gitu, masih bisa. Masuk ke keluarga besar kita juga masih bisa teman-teman. Masuk ke dalam keluarga kecil kita, dalam kakak adik kita, keluarganya kakak adik kita, masih bisa juga teman. Masuk ke dalam keluarga kita, nah ini udah tanda tanya. Ya kalau selama itu bertemunya dengan ayah, ibu, dan mertua, mungkin kita masih bisa gitu. Begitu ketemu anak-anak, kita masih bisa. Lah, yang nggak bisa sembunyi menyendiri itu kalau ketemu dengan pasangan kita teman-teman. Suami terbentur ya karena perbedaan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Ini jadi repot nih teman-teman. Jadi akhirnya si suami bisa jadi dibenci gitu sama istrinya, ya si istri ya bisa dibenci oleh suaminya. Ini yang terjadi seperti itu teman-teman. Cuman kalau saya pelajari, memang yang terberat itu ujian cobaan. Ya sama aja Nabi Ayub gitu. Selama bicara urusannya di luar pribadi antara Nabi Ayub dan istrinya, itu nggak ada kendala teman, masih bisa dihadapi bareng-bareng. Tapi begitu clash-nya itu, persoalan itu, permasalahan itu udah ketemunya dengan suami dan istri, ya timbulnya begitu, siapa yang kuat dan siapa yang nggak kuat. Kalau Nabi Ayubnya kuat, ya sudah, tetap Nabi Ayub mengasihi istrinya, tapi istrinya udah ketahan gitu. Akhirnya istrinya mengambil langkah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang istrinya istri yang kuat gitu, tetap tunduk kepada suaminya meskipun dianggap aneh banget hidupnya gitu, tapi tetap dia tunduk, ya itu akhirnya nggak bubar gitu, nggak ada cerita bubar seperti Nabi Ayub dengan istrinya gitu. Ya memang itu kembali ke kendalanya gitu teman. Jadi ya untuk menghadapi hal ini yang saya pernah alamin itu adalah apabila kita sampai clash gitu, nggak bisa ketemu karena beda level iman, beda kemauan untuk mengenal Tuhan, beda mengerti akan firman Tuhan, beda keberanian melakukan firman Tuhan. Itu yang paling gak enak itu apabila udah nyampe ke titik pasangan teman. Yaitu cuma positifnya, yaitu tanda-tanda bahwa ujian cobaan mau berakhir teman. Karena udah gak ada lagi sih, gak ada ujian cobaan yang lebih berat daripada dikeleskan, ditabrakkan dengan pasangan gitu. Karena
kalau di dalam Nasar dalam kitab suci firman Tuhan kan yang namanya cara itu kan dilarang, teman-teman. Nah, jadi akhirnya kita mau nggak mau ya mesti ngadepin gitu. Nah sebenarnya itu proses, teman-teman. Proses kalau kita bisa lulus daripada pasangan kita, ya kita berarti sudah mendekati sempurna, teman-teman. Ya mungkin kalau sesempurna Nabi Isa nggak bisa kali, tapi ya sudah lebih di atas rata-rata lah kan kesempurnaannya gitu. Meskipun tidak nyandak seperti sempurna manusia Tuhan Allah, atau mungkin sesempurna Nabi Isa juga udah sulit, nggak mungkin gitu. Meskipun firman katakan mungkin aja katanya, tapi dalam realitanya kayaknya kita udah nggak punya iman gitu untuk bisa imannya lebih gede dari Nabi Isa gitu. Rasanya enggak. Kalau kita bisa mendekati Nabi Isa aja kan udah bagus, teman-teman. Jadi sempurna bagi Tuhan Allah, ya pasti akan tahu sempurnanya Tuhan Allah seperti apa, sempurnanya Nabi Isa seperti apa, dan sempurnanya untuk kita seperti apa kan. Dan pastikan yang namanya maha adil, yang namanya Tuhan Allah kan maha adil. Cuma yang Tuhan maksud seperti itu, teman-teman. Nah apa sih yang Tuhan ributkan aja kenapa kita mesti sempurna? Ya karena Tuhan pengen jadikan kita di alam akhirat itu bukan cuma mendapatkan keselamatan akhirat, bukan cuma mendapatkan damai sejahtera di akhirat, tapi Tuhan pengen kita itu jadi keluarga Tuhan di dalam akhirat, di dalam surga. Jangan sampai cuma menjadi warga surga biasa atau rakyat jelaka di dalam surga. Tuhan itu merasa nggak mau gitu, pengennya orang pilihannya ya di dalam keluarganya kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Itu yang Tuhan ributkan, kenapa kita mesti sempurna gitu. Hidup dengan pengharapan kepada Tuhan harus melalui proses perubahan, seperti ulat menjadi kepompong dan juga menjadi kupu-kupu. Dan proses perubahan ini akan timbulkan kekhawatiran dan terpisahkan dari dunia serta penderitaan oleh karena perbedaan itu, pikiran perasaan kehendaknya itu gitu. Jadi pikiran perasaan kehendaknya kita gitu ya, sebagai orang dunia nih, kalau tidak Tuhan dilibatkan ya pasti pikiran perasaan kehendaknya dunia gitu. Dunia pengen apa, ngomong ekstrimnya pikiran perasaan kehendak itu dunia itu berarti iblis loh, seperti apa yang iblis rancang dan kehendaki kan berat gitu. Tetapi kalau kita sudah lebih mau mengenal lebih dalam, mengerti dan berani melakukan firman, itu biasanya pikiran kita itu dirubah dari pikiran kita yang sebagai manusia dunia itu dirubah menjadi pikirannya Tuhan yang rohani itu, teman-teman. Jadi akan ada beda ya, tergantung dari kitanya sendiri gitu. Kitanya mau atau tidak, karena Tuhan kan nggak bisa maksa kita karena kita punya free will gitu, punya kehendak bebas. Kalau kita baca di kitab Lukas pasal 12, teman-teman, bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung-burung pipit. Itu bunyinya yang namanya Lukas 12 itu seperti itu, teman-teman. Takut oleh tidak kenal dan tidak mengerti akan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan dan akan janjinya. Karena kenapa takut? Karena ya itu kitanya nggak ngerti apa-apa gitu. Ya tidak ngerti apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Tuhan bahwa takut inilah awal menjadi jalan Tuhan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan kekal. Jadi justru timbul permasalahan itu, timbul kekhawatiran, ketakutan itu, ya akhirnya begitu, teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan membuat orang itu butuhkan Tuhan gitu. Ya bagaimana orang itu sampai sudah benar-benar udah gak bisa apa-apa, akhirnya berserah. Nah yang konyolnya ini orang degil tidak berserah teman. Padahal udah dibikin babak belur, habis-habisan tidak berserah gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang nanyakan Tuhan kenapa ya kok ada orang sedegil itu? Nah tapi kalau buat saya pribadi, pengalaman saya gitu, bisa saja gitu pasangan kita dibuat degil itu gitu. Kasihan pasangan kita loh, kalau kita bicara pakai rasio, pakai jiwa pikiran pasangan kita, itu kasihan loh. Kenapa? Lah karena memang kita tahu gitu bahwa pasangan kita itu menjadi talenan itu yang buat cincang daging gitu. Itu pasangan kita tuh bisa jadi cincangan seperti itu, teman. Jadi talenan untuk kita bisa jadi sempurna gitu. Itu bisa dipakai lewat pasangan kita, lewat ketidaksepahaman pasangan kita. Cuman kan ngewakilkan, teman-teman. Ya kita kan ngarepinnya ya balik lagi, kalau suami kan tetap istilahnya ngarep bagaimana dan nggak bisa tidak mengasihi istri gitu. Begitu tidak mengasihi istri pasti bubar, teman-teman. Pasti cerai gitu. Karena apa? Karena memang bentrok terus. Karena jadi talenan dengan akan ribut terus gitu, akan ribut. Yang biasanya ribut itu justru yang jadi talenannya kan. Itu kalau cerita si
istrinya jadi talenat, pasti istrinya ribut terus teman. Kita aja sih tenang aja, cincang gitu. Ya, kitanya makin mengerti akan firman Tuhan, kita tahu bahwa memang cincangannya ujian cobaan itu harus menghadap kepada istri, ketemu dengan istri. Begitupun juga istri teman, istri yang sudah lebih mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti dan lebih mampu melakukan firman Tuhan, sama teman. Cuma kembali lagi, istri ini yang jadi talentan itu bukan si istrinya, tapi suaminya gitu. Suaminya yang jadi talentan. Siapa yang komplainnya pasti suaminya lah. Anggap istrinya ngawur, uring-uringan, gak keluar gitu. Itu, nah kembali lagi, istrinya ini diuji coba oleh Tuhan, bisa mengasihi suaminya enggak gitu. Kalau tetap si istri mengasihi suaminya, yang enggak terjadi apa-apa, tidak terjadi problem seperti cerita Nabi Ayub dengan istrinya gitu. Bisa tetap terjadi seperti Nabi Abraham dengan Sarah gitu. Ya tidak terjadi sampai perceraian, bubar, pisah gitu, enggak terjadi begitu teman. Mereka tetap aja sampai meninggalnya Sarah ya harmonis tuh gitu. Tapi kalau cerita Nabi Ayub kan tidak, istrinya nggak tahu bagaimana, akhirnya Nabi Ayub diperkirakan mempunyai istri baru dan anak-anak baru. Akhirnya jadi petal kan, jadi pisah gitu teman-teman. Nah, kalau kita baca di kitab Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12 teman-teman. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Nah kadang-kadang sebab pada saat itu juga Roh Kudus, Roh Tuhan akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Butuh kemauan dan kemampuan serta menghidupkan Roh Tuhan agar dapat melakukan firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi teman-teman ya. Kadang-kadang waktu kita melakukan firman Tuhan itu bagaimana kita ketemu masyarakat, bagaimana kita ketemu komunitas, bagaimana kita ketemu keluarga besar kita, bagaimana ketemu keluarga kecil kita, bahkan bagaimana ketemu dengan keluarga kita sendiri, dan yang ujung-ujungnya keluarga kita cuma orang tua, mertua, anak-anak, mantu dan pasangan kita. Ya kita ujungnya akan kejebak di situ teman. Kita akan ribut dengan pasangan kita ya apabila kita tidak percaya bahwa dalam hal-hal yang sudah semepet itu sebenarnya ada Roh Tuhan yang bisa membela kita teman. Roh Tuhan yang akan bisa mensolusi itu semua gitu. Nah banyak teman-teman mentor rohani saya, teman-teman saya yang mentor rohani atau rohaniawan itu kadang-kadang terjebak dengan pasangannya seperti istri, seperti ini teman-teman. Jadi kalau cerita mentor rohani atau rohaniawannya laki gitu, yang kebetul sama istrinya, yang perempuan kebetul sama suami, berhenti biasanya teman, berhenti gitu. Ya itu kembali lagi ya saya nggak ngerti, sayang sekali gitu. Ada seorang suami yang mentor rohani dan rohaniawan yang bagus sekali, kok bisa terhalang sama pihak istri sih gitu. Nah ini saya kadang juga tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan ya ini sudah sebagus ini kok Tuhan nggak kasih solusi gitu, bagaimana supaya bisa clear gitu. Begitupun ada teman-teman yang namanya yang pihak perempuan gitu, mentoringnya mentor rohani bagus banget, rohaniawan bagus banget, tapi juga terhalang sama suaminya teman-teman. Nah kalau yang si istri yang perempuan ini kan lebih susah sebenarnya, karena dia kan nggak bisa seperti yang laki, lebih harus berani tetap memutuskan tetap jalan gitu, tapi tetap dengan cerita mengasihi istrinya. Dan kalau yang namanya si istri kan ada rumus Tuhannya, firman Tuhan itu kan harus tunduk gitu, tunduk kepada lakinya. Nah ini rada saya nggak pernah ngerasakan, tapi kalau saya rasakan jangan-jangan lebih berat loh kalau seorang perempuan, seorang istri gitu yang tergerak oleh firman Tuhan, tergerak oleh Roh Tuhan, ya tak mengalami ujian cobaan seperti Nabi Ayub, tapi posisi perempuan ini kayaknya rada susah loh, agak susah dibanding lah ya saya yang laki aja juga susah teman-teman. Saya yang laki, saya yang suami, ya yang berani gitu memutuskan ini itu aja susah teman-teman. Tepat kadang-kadang ngerasa kalau sampai kita sudah lebih bobotnya berpikir pakai cara-cara rohani, sedangkan istri kita, pasangan kita masih berpola pikir duniawi. Kadang-kadang kita jadi bisa tenang-tenang gitu karena kita udah dalam posisi dengan pemikiran
ada rohani dan ada roh Tuhan. Jadi kita kan lebih tenang, teman. Nah, kalau istri kita belum di posisi itu, dia tetap mengandalkan jiwa dia sendiri tanpa ada kekuatan roh Tuhan, ya dia pasti stres lah gitu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Ya, jadi kan konyol ya, dalam kondisi si istri lagi uring-uringan nggak keluar, lo suaminya tenang-tenang aja gitu loh, dia tenang-tenang aja. Mestinya kan si istri itu kan, kalau cerita pengalaman si suami kan, suami bisa ngomongin istri kalau istrinya gak degil loh, yang diomongin bahwa itu tuh proses Tuhan seperti ini gitu. Nah, kalau istrinya tidak degil, mending. Begitupun kebalik kan, apabila misalnya suami itu tidak degil gitu, si istri juga bisa menjelaskan bahwa itu tuh proses Tuhan loh, mesti ngalamin ini. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa bikin pasangan itu degil kan, degil. Nah, cuma saya tetap berpikir secara positif. Kenapa Tuhan biarkan pasangan kita degil? Ya karena Tuhan belum sampai total yang Tuhan pengen gitu. Jadi ibaratnya kalau cerita ukiran itu, atau orang cerita keramik gitu kan, istilahnya udah dibentuk ya jerit-jerit, setelah dibentuk dibakar jerit-jerit, begitu proses keduanya diwarnai, dibakar lagi, makin jerit-jerit lagi gitu. Nah, ini prosesnya yang Tuhan tahu itu kan, ya Tuhan gitu, bahwa ini yang tadinya cuma tanah liat sekarang jadi keramik, udah jadi putihnya keluar, tapi belum ada gambar, yang digambar lagi yang sama Tuhannya gitu. Jadi udah keramik yang jadi bagus, yang putih dan ada gambarnya, tapi kurang mengkilap, dibakar lagi tuh teman-teman, diglasir lagi, dibakar lagi gitu, sampai jadi akhirnya mengkilap gitu. Nah, kita kan nggak ngerti gitu, yang Tuhan pengen jadikan kita tuh barang seperti apa. Firman Tuhan ada katakan, ada bisa jadi barang mulia, bisa juga jadi barang-barang biasa saja. Nah, proses kita kalau sudah sampai nyampe ke titik pasangan kita, ya seharusnya udah, itu kan proses yang tertinggi teman. Kalau bicara di cerita tembikar tadi, keramik tadi, itu sudah mengalami proses, itu bukan cuma proses bagaimana dibentuk dari tanah liat, bagaimana mengalami pembakaran pertama, proses kedua, pembakaran kedua untuk memberi warna, ketiga proses memberikan lapisan kilapnya gitu. Nah, itu apakah Tuhan pengen sampai kita semengkilap itu ya? Itu prosesnya ya yang tadi teman-teman. Jadi kalau saya ambil hikmah positifnya, ya yang namanya permasalahan itu sebenarnya seperti di temanya itu gitu, bahwa Tuhan itu jadikan permasalahan sebagai jalan untuk dapatkan target keselamatan kekal di surga. Nah, tinggal posisinya mau sebagai hanya menjadi warga surga aja, menjadi rakyat jelata di dalam surga, atau kita Tuhan pengen kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan Allah dalam surga. Nah, ini pilihannya ada di Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa milih loh, kitanya nggak bisa, cuman balik lagi ya, kalau yang jelas kalau ada permasalahan yang timbul, kita bisa nggak selalu positive thinking bahwa ini semua karena memang rancangan dan kehendak Tuhan. Seperti tadi saya katakan cerita keramik tadi kan, bahwa Tuhan pengen bikin keramik kita itu tidak coklat seperti tanah liatnya, tapi pengen jadi putih dan dibikin ada motifnya berwarna dan dibikin mengkilap teman. Nah, itu yang kita harus berpikir positif, bahwa Tuhan itu menggunakan permasalahan, kalau keramik itu dibakar ya untuk bisa menjadikan kita lebih mulia daripada dari barang-barang biasa itu, daripada manusia pada umumnya, daripada cuma warga surga, ya lebih baik jadi keluarga kerajaan surga. Intinya itu teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.